Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah dari Syekh Makhluk bin Ahmad Al-Badawi. Ini ada Syarah Hulyatul Lubbil Masun. Ini ada matannya Jauhar Maknun. Ada halaman 37. Dengan segala kerendahan hati izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa rubbama ujriya mujral jahili mukhatabun in kana ghayra amili. كقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الحضرة. Warubama, dan terkadang ujriya diberjalankan atau diberlakukan mujrol jahili, di tempat berjalannya orang jahil, artinya tidak berilmu, siapa mukhatabun, mukhatab orang yang diajak berbicara. In kana, jika ada siapa mukhatab, yaitu ghairu amili, yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Jadi orang alim setingkat dengan orang jahil ketika dia ghairu amili, tidak mengamalkan ilmunya. Kaqaulina, seperti ucapan kami, artinya ya ulama, li'alimin, bagi orang alim, dzigoflah, yang memiliki sifat lupa atau sedang terlena. Az-zikru, tegasnya lafaz az-zikru ini maqulul qaulnya. Apa itu qaulina? Adapun zikir kepada Allah yaitu miftahun, kunci, pembuka, libabil hadrah, kepada pintu Hadratil Qudsiyah ya. Ini ada tulisan tegese makom kawalian ya. Ini kalimat sangat mendalam sekali. Az-zikru miftahun libabil hadrah. Kita bacakan saja. Aku berkata, ini Hulyatul Lubbil Masun. Qad yunazzalu, terkadang, ini qad litaklil, terkadang saja ya, yunazzalu, ditempatkan al-mukhatab al-alim bi faidatil khabar wa lazimiha. Ada orang alim tahu faidatul khabar, tahu lazimul faidah, atau bi ahadima, atau salah satu dari keduanya, faidatul khabar dan lazimul faidah, manzilatal jahili, di tempat orang bodoh. Faqaulika litarikis salat, engkau ucapkan orang yang meninggalkan salat, wa huwa ya'taqidu wujubah, tapi dia tetap beritikad menganggap salat itu wajib. As-salatu wajibatun, adapun salat itu wajibatun, wajib. Li'adami jarihi, karena tidak berjalannya si tarikus salat, ala mujibil ilmi, atas dorongan-dorongan ilmu. Li'anna man, karena sesungguhnya orang, lam ya'mal bi ilmihi huwa wal jahil sawa, dia dan orang bodoh sama aja. Maka qaulina li'al alim al-ghafil an dzikrillah, ketika ada orang alim lupa zikir kepada Allah. Zikrullah ta'ala ma'a ilmihi bi annahu wasilatun ila hadratil madhkur. Az-zikru miftahun li babil hadrah, ay al-ilahiyah, wal murad bil hadrah ya. Wa yu'abbaru anha bi hadratil quds, wa hiya al-hala allati idza wasala ilaiha as-salik sumya arifan wa wasilan. Ketika seorang salik, artinya penempuh jalan, sudah sampai di titik tersebut, dia dikatakan arif dan wasil, artinya sudah wusul. An yakuna fi halatin la yara fiha illa al-maula subhanahu wa ta'ala fadiyan anil akwan. Jadi ada makom fana ya, fana, artinya dia hanya melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja ya. Kita ulangi di sini contoh.
Tapi di sini ada kaidah qalilul wuqu ya, jarang. Antakula liman yu'dzika, orang kau berkata kepada orang yang menyakitimu, Allahu Rabbuna wa Muhammadun Rasuluna. Ini contoh ada seorang sahabat dengan sahabat yang lain, ya, saling menyakiti satu sama lain karena suatu pilihan misalnya atau jalan hidup. Jadi walaupun dia berasal dari satu lingkungan, kemudian dia proses belajarnya pun sama, tetapi jalan hidupnya dia berbeda. Kemudian berbeda kepentingan, lalu si sahabat ini mengingatkan, aku ini adalah sahabatmu. Ya, kita pernah melewati masa-masa sulit bersama, kita belajar bersama, ya, sampai akhirnya kita berbeda arah dan kita saling menyakiti. Bukan seperti itu sesama sahabat, itu maksudnya ya. Jadi kaqaulina li'alimin dzi ghaflah, mungkin si sahabat ini dibutakan oleh kepentingan pribadi atau ego ya. Yang jelas ketika sebuah persahabatan itu namanya al-mutahabbina fillah ya, dia akan menerima nasihat dari sahabatnya dan kembali merajut kembali persahabatan tersebut. Seperti itu ya sahabat-sahabatku. Ini adalah dongeng ya. Sebagai pengantar tidur. Kita lanjutkan. Wala syakka anna al-wasila ila hadhihi al-halah dzikrul maula subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada keraguan lagi bahwasanya perantara kepada keadaan ini adalah zikrul maula subhanahu wa ta'ala ya. Kita lanjutkan di sini. Wa tahdhiruhu minal ghaflah allati qata'at zuhura katsirin min talabatil ilmi. Kemudian mengingatkan si sahabat tersebut bahwasanya telah memutuskan dan telah memecahkan zuhura katsirin, punggung atau pemikiran-pemikiran banyak sekali min talabatil ilmi, dari para pencari ilmu, wa tamasat basairum, dan menutup mata mereka sehingga gelap gulita, hatta tawahamu anil ilma maksud bidzat, bukan bahwasanya ilmu itu adalah inti daripada sebuah pembelajaran. Wa ma huwa matlub, hakikatnya ilmu itu bukan tujuan, illa lil amal, tujuannya adalah amal, idla yasihu illa bih, karena amal tanpa ilmu itu adalah kosong belaka dan tidak sempurna ya. Jadi falyahdhar talibul ilmi minal ghaflah wal ya'khudh nasibahu minal awrad, bahwasanya thalabatul ilmi itu sangat penting sekali untuk memiliki zikir-zikir dan aurad-aurad tertentu, min bidayatihi ila nihayatihi, dari awal sampai akhir, biqadri ma la yushghiluhu anil ilmi, dengan ukuran supaya tidak menyibukkan dia dari penuntut ilmu tersebut. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhkura aw arada syukura. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan waktu siang silih berganti ya, bagi orang yang untuk berzikir atau orang bersyukur. Faman za'ama anna al-awrad wa in qallat tushghiluhu fadhalika min taswili syaitan wa min alamat at-tardi wal khidlan. Jadi maksudnya adalah penting sekali bahwa di samping pembelajaran tentang keilmuan ya, ajarkan juga tentang moralitas. Ini maksudnya ya. Dan dalam agama itu fungsinya zikir ya, untuk melembutkan hati, untuk melembutkan pikiran dan jiwa. Karena dengan moralitas itulah seseorang tidak akan menyalahgunakan keilmuannya ya. Jadi dalam hatinya itu ada cinta, ada kasih sayang, dan ada rahmat.
Karena ketika seseorang hanya berilmu saja, dia rentan untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Sampai di sini dulu, wallahu alam bishawab.